Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nurfadila dari Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe data dan variabel yang terdapat di codingan saya dan beberapa dari codingan dosen saya ini yang nanti akan saya jelaskan. Oke, pertama, apa sih itu tipe data? Tipe data yaitu klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Nah, tipe data itu kayak int, float, terus ada boolean, string, ada char, sama void. Lalu, apa sih itu variabel? Variabel adalah lokasi atau tempat yang digunakan untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses pemrograman. Nah, contoh variabel itu kayak A, B, F ini tuh. Pertama-tama untuk codingan pertama kita pakai library stdio.h, terus pakai in-main. Nah, ini pendefinisian variabel. Ini hanya komentar dan tidak akan dieksekusi nanti saat di run, hanya komentar saja. Nah, ini ya tipe data integer. Integer biasanya berupa karakter gitu. Ada A, B, lalu float. Float itu biasanya tipe data desimal. Bisa dibilang desimal. Di dalamnya jadi angka berupa angka dengan koma. Float mempunyai 32 bits. Nah, ini inisialisasi. Ini hanya komentar saja. Tidak akan dieksekusi nanti saat di run. A, di sini ada A sama dengan 10, B sama dengan 20, F 70,0 karena float. Jadi kita menggunakan koma. Nah, lalu ada ini printf. Printf sama saja dengan cout ya, yaitu untuk memasukkan data berupa numerik atau karakter. Nah, kita masukkan A-nya dan B-nya. Di sini printf juga kita masukkan F lalu return 0. Nah, lalu kita coba untuk compile dan run. Ya, jadi hasil yang akan dikeluarkan adalah seperti ini. 10 dan 20, 70. Karena float, jadi di angka di belakang komanya lumayan banyak. Nah, next ke codingan yang kedua. Sebenarnya ini sama saja seperti latihan yang pertama, hanya yang membedakannya itu library yang digunakan. Kalau tadi itu stdio.h, nah yang sekarang ini pakai iostream. Kalau iostream kan pakainya yang dideklarasikannya itu cout, cin, seperti itu. Ininya sama, in A, B, float F, angka-angkanya juga masih sama. Hanya yang membedakan library yang digunakan. Kita coba compile and run. Ya, sama seperti ini hasilnya. Lanjut ke latihan yang ketiga. Di sini pakai stdio.h ya library-nya. Lalu, nah, di sini ada global variable dan juga local variable. Untuk global variable yaitu variabel yang dideklarasikan di luar blok program dapat digunakan di seluruh metode dalam satu kelas yang sama. Lalu ada local variable. Local variable itu variabel yang dideklarasikan di dalam blok program hanya berlaku dalam metode. Nah, jadi jika kita misal
pakai ini ing di luar blok kelas ya. Ini si G ini jadi bisa dipakai di beberapa blok program, tidak hanya untuk ini saja. Jadi misal nanti kita membuat blok lagi, metode yang lain, lalu kita ingin memanggil si G ini, langsung saja panggil, tidak perlu untuk menulis ulang. Tuh. Kalau untuk lokal variable yaitu satu blok kelas yang berisi beberapa metode seperti ini yang diapit oleh kurung kurawal ya. Lalu next kita ke program yang keempat. Ini sebenarnya sama saja seperti yang tadi programnya, hanya yang membedakan library-nya. Oh ya, jika library-nya IOStream, maka yang digunakan itu untuk menampilkan dan menginputnya itu pakai cout, cin, yang kayak gitu. Kalau pakai studio.h seperti ini, pakai printf, scanf, kayak gitu. Nah, next ke yang kelima. Nah, di sini ada penambahan ya. Kita ini yang studio. Nah, kita lihat yang pakai library IOStream dan juga string. Nah, di sini kita pakai library string, yaitu untuk menginputkan karakter gitu ya. Pakai using namespace std main. Nah, di sini pakai string library kan. Nah, string itu tipe data yang digunakan untuk barisan karakter. Jadi kita saat menginputkan karakternya itu bisa banyak gitu. Nah, jangan lupa kalau misalkan nggak single word gitu ya, kita pakai getLine. GetLine ini untuk saat kita menginputkan data jadi bisa memakai spasi. Lalu di sini ada char. Char itu berisi karakter. Nah, sama seperti string, tetapi ada batasnya. Jadi ini yang 33 di kurung ini tuh banyaknya karakter yang dapat diinputkan. Jadi misal nanti menginputkan kata apa gitu ya, maksimalnya itu 33 karakter. Nah, di sini juga pakai getLine. GetLine-nya cukup berbeda dengan string, hanya di sini cinnya yang di depan, lalu dot getLine dalam kurung x, size of x, x-nya itu variabel x maksudnya ya. Yang ini yang 33. Nah, lalu ada short, ini yang single word. Jadi misal kita sama seperti char dan string gitu ya, cuman hanya untuk satu karakter saja, untuk satu kata misal gitu. Nah, kita coba run dulu. Nah, misal masukkan kata masukkan angka seperti ini. Kalau misal ya untuk short ini jadi nggak bisa pakai spasi. Misal ini 12, ini ya, yang keluar hanya 12. Soalnya hanya single
single word yang akan ditampilkannya itu yang pertamanya, nggak bisa pakai spasi karena ini dianggapnya blank space ya. Nah, ini adalah codingan yang saya buat sendiri untuk memenuhi tugas. Di sini saya pakai library atau headernya IOStream dan juga string. Di sini saya pakai string, lalu variabelnya A dan B, cout kesan dan pesan, getLine cin A, getLine untuk spasi ya, cout untuk memasukkan data. Terus ya seperti ini. Saya juga pakai char, pakai variabel x dengan batas karakternya 20. Lalu saya juga pakai short di sini dengan variabel y. Nah, kita coba compile saja. Masukkan ke sana. Ya, kurang lebih seperti inilah codingan yang saya buat ya. Lalu next ke codingan selanjutnya, saya masih pakai IOStream karena sudah terbiasa dengan library IOStream. Lalu di sini pakai using namespace std, lalu pakai in main. Nah, di sini saya pakai tipe data integer dengan variabel a, b dengan a 8, b 20. Nah, di sini saya juga pakai double. Double itu sama dengan float, hanya beda kapasitas memorinya. Kalau float 32 bit, kalau double 64 bit. Nah, biasanya double itu untuk menyimpan angka yang besar. Tuh. Sini ada C 12,0. Lalu saya membuat rumus D dengan A dikali C dibagi B gitu ya. Lalu cout-nya berapa hasil dari A dikali C dibagi B gitu. Lalu kita coba compile ya. Nah, langsung keluar hasilnya. Hasilnya adalah 4,8. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.